Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Wijaya, kelas 22B, mahasiswa jurusan PLB. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait mata kuliah anak tunadaksa. Yang pertama, mari kita membahas mengenai permasalahan dan kebutuhan dari anak tunadaksa. Sebelumnya, mari kita membahas sedikit dulu mengenai anak tunadaksa. Apa sih anak tunadaksa itu? Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, maupun otot. Menurut Samuel Ackert pada tahun 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan Ina Yusuf Kusuma pada tahun 1991 mengemukakan bahwa seseorang dikatakan anak tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatan mengganggu kemampuan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, sekolah, atau rumah. Beberapa ciri anak tunadaksa yaitu terdapat bagian anggota yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya, mengalami kesulitan dalam gerakan. Dari beberapa ciri tersebut, anak tunadaksa pasti memiliki masalah, baik dari fisik, psikis, maupun sosialnya. Beberapa masalah yang terjadi anak tunadaksa yaitu secara fisik. Masalah fisik yang terjadi pada anak tunadaksa dapat berupa kelumpuhan anggota gerak atas, bawah, atau pada otot-otot penegak tulang punggung yang bisa terjadi sebagian atau keseluruhan. Masalah lainnya yaitu anggota gerak yang lumpuh lebih pendek dari yang tidak lumpuh. Kaku sendi atau kontraktur yaitu sendi tidak dapat digerakkan atau ditekuk maupun diluruskan sebagian atau seluruhnya. Adapun pula terjadi perubahan bentuk pada panggul dan tulang punggung, dan dikarenakan adanya masalah tersebut terjadi gangguan pada fungsi mobilisasi seperti gangguan berguling, merangkak, duduk, berdiri, berjalan, melompat, memegang, dan menggenggam. Adapun secara psikis, ditinjau dari aspek psikologis, anak tunadaksa cenderung merasa apatis, malu, rendah diri, sensitif, dan kadang-kadang muncul sikap egois terhadap lingkungannya yang disebabkan oleh perkembangan dan pembentukan pribadi yang kurang didukung oleh lingkungan sekitar. Keadaan seperti ini mempengaruhi kemampuan dalam hal sosialisasi dan interaksi sosial terhadap lingkungan sekitarnya atau dalam pergaulan sehari-harinya. Secara sosial, reaksi masyarakat terhadap kelainan anak tunadaksa sangat bervariasi. Pada umumnya, lebih banyak yang cenderung bereaksi negatif. Reaksi masyarakat yang negatif ini sudah tentu dipengaruhi oleh pandangan mereka atau bagaimana mereka menilai anak dengan tunadaksa. Selain itu, ada beberapa karakteristik yang sudah disampaikan pada video sebelumnya.
di mana karakteristik anak tunadaksa menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dari dampak negatif, timbul masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan posisi siswa di sekolah. Permasalahan tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa masalah, seperti yang pertama, masalah kesulitan belajar. Terjadinya kelainan pada otak, sehingga fungsi berpikirnya terganggu persepsi, apalagi bagi anak tunadaksa yang disertai dengan cacat-cacat lainnya, dapat menimbulkan komplikasi yang secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kemampuan menyerap materi yang diberikan. Yang kedua, masalah sosialisasi. Anak tunadaksa mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena kelainan jasmani, sehingga mereka tidak diterima oleh teman-temannya, dihina, dibenci, dan bahkan tidak disukai sama sekali kehadirannya. Yang ketiga, masalah kepribadian. Dapat berwujud kurangnya ketahanan diri, bahkan tidak adanya kepercayaan diri, mudah tersinggung, dan perasaan lain sebagainya. Yang keempat, masalah keterampilan dan pekerjaan. Anak tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Namun di lain pihak, bagi mereka yang memiliki kecerdasan yang normal atau yang kurang perlu adanya pembinaan diri, sehingga hidupnya tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada orang lain. Karena itu, dengan bermodalkan kemampuan yang dimilikinya, perlu diberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk dapat mengembangkan diri lewat latihan keterampilan dan kerja yang sesuai dengan potensinya. Sehingga setelah selesai masa pendidikan, mereka dapat menghidupi dirinya, tidak selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Di lain pihak, dianggap perlu sekali adanya kerjasama yang baik dengan perusahaan baik negeri maupun swasta untuk dapat menampung anak dengan tunadaksa. Yang kelima, masalah latihan gerak. Kondisi anak tunadaksa yang sebagian besar mengalami gangguan dalam gerak. Agar kelainannya itu tidak semakin parah dan dengan harapan supaya kondisi fungsional dapat pulih ke posisi semula, dianggap perlu adanya latihan yang sistematis dan berlanjut, misalnya terapi fisik atau fisioterapi, terapi tari atau dance terapi, terapi bermain atau play terapi, dan terapi okupasional atau occupational therapy. Setelah kita membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak tunadaksa, mari kita beralih ke kebutuhan anak tunadaksa. Anak tunadaksa memiliki kekurangan dan hambatan, namun mereka seperti anak pada umumnya yang memiliki kebutuhan dan harus dipenuhi. Perbedaannya yaitu kebutuhan mereka lebih mengacu pada masalah yang dialami. Kebutuhan anak tunadaksa antara lain, yang pertama, kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi secara lisan, tulisan, maupun menggunakan isyarat merupakan prioritas utama dalam memenuhi kebutuhan anak tunadaksa. Untuk hal ini diperlukan pelatihan dari ahli terapi bicara agar anak tunadaksa dapat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kebutuhan mobilisasi. Kebutuhan mobilisasi meliputi serangkaian gerakan mulai dari berguling, telungkup, merangkak,
duduk, berdiri, dan berjalan menempuh jarak tertentu, serta berpindah tempat. Yang ketiga, kebutuhan ADL. Kebutuhan memelihara diri sendiri. Erat hubungannya dengan kemampuan fungsi tangan. Hilangnya bagian tangan, baik akibat cacat lahir atau diperoleh, akan dibantu dengan alat pembantu seperti ortosis atau splint sehingga lebih kuat atau mendekati normal. Usaha mengembalikan fungsi baik untuk aktivitas kehidupan sehari-hari maupun untuk keterampilan dibutuhkan penanganan okupasi terapi. Kebutuhan sosial berupa sikap dan perhatian keluarga serta lingkungan terhadap anak tunadaksa dapat mendorong yang bersangkutan untuk berusaha meningkatkan kemampuannya. Yang selanjutnya, kebutuhan psikologis. Efek dari ketunadaksaan kadang menimbulkan sikap yang berlebihan pada keluarga dan juga trauma psikis yang dialami seorang tunadaksa. Konsultasi dengan seorang psikolog merupakan usaha untuk mengubah sikap tersebut. Ada juga kebutuhan pendidikan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan mengikuti pendidikan. Penyaluran kependidikan umum atau khusus merupakan suatu usaha memenuhi kebutuhan akan pendidikan. Dan yang terakhir ada kebutuhan karya atau pekerjaan. Kebutuhan pekerjaan bagi tunadaksa meliputi yang belum maupun sudah pernah bekerja. Bagi yang pernah bekerja, mengembalikan secara maksimal kepada fungsi tugas seperti semula atau memodifikasi pekerjaan. Untuk yang belum pernah bekerja, diberikan pendidikan keterampilan sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk berwirausaha atau bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, mari kita membahas tempat dan sistem penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa. Sebelum itu, mari kita membahas tujuan pendidikan anak tunadaksa. Tujuan pendidikan anak tunadaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Pada tahun 1975, Cornell dalam Musyafat Asy'ari tahun 1995 mengemukakan bahwa dalam pendidikan anak tunadaksa perlu dikembangkan 7 aspek yang diadaptasi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan intelektual dan akademik. Pengembangan aspek ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah khusus anak tunadaksa atau SLBD, tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya. Namun, hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Yang kedua, membantu perkembangan fisik. Oleh karena anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik, maka dalam proses pendidikan, guru harus turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya dengan cara bekerja sama dengan staf medis.
Hambatan utama dalam belajar adalah adanya gangguan motorik. Oleh karena itu, guru harus dapat mengatasi gangguan tersebut sehingga anak memperoleh kemudahan dalam mengikuti pendidikan. Guru harus membantu memelihara kesehatan fisik anak, mengoreksi gerakan anak yang salah, dan mengembangkan ke arah yang normal. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerja sama dengan psikolog harus menanamkan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis. Yang keempat, mematangkan aspek sosial. Aspek sosial meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Yang kelima, mematangkan moral dan spiritual. Dalam proses pendidikan perlu diajarkan kepada anak tentang nilai-nilai norma kehidupan dan keagamaan untuk membantu mematangkan moral dan spiritualnya. Yang keenam, meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri anak tunadaksa perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan kesenian, keterampilan atau kerajinan. Yang ketujuh, mempersiapkan masa depan anak dalam proses pendidikan. Guru dan personel lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan pelatihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Ketujuh, sasaran pendidikan tersebut sebenarnya bersifat dual purpose atau ganda, yaitu berkaitan dengan pemulihan fungsi fisik dan pengembangan dalam pendidikannya. Tujuan utamanya adalah terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi anak tunadaksa. Adapun tempat pendidikan, model layanan pendidikan yang sesuai dengan jenis, derajat, kelainan, dan jumlah peserta didik diharapkan akan memperlancar proses pendidikan. Anak tunadaksa dapat mengikuti pendidikan pada tempat-tempat berikut. Yang pertama, sekolah khusus berasrama atau full-time residential school. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang derajat kelainannya berat dan sangat berat. Yang kedua, ke sekolah khusus tanpa asrama atau special day school. Model ini dimaksudkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kemampuan pulang pergi ke sekolah atau tempat tinggal mereka yang tidak jauh dari sekolah. Yang ketiga, kelas khusus penuh atau full-time special class. Anak tunadaksa yang memiliki tingkat kecacatan ringan dan kecerdasan homogen dilayani dalam kelas khusus secara penuh. Yang keempat, kelas reguler dan khusus atau part-time regular class and part-time special class. Model ini digunakan apabila menyatukan anak tunadaksa dengan anak normal.
Pada mata pelajaran tertentu, mereka belajar dengan anak normal. Dan apabila anak tunadaksa mengalami kesulitan, mereka belajar di kelas khusus. Yang kelima, kelas reguler, dibantu oleh guru khusus, atau regular class with supportive instructional service. Anak tunadaksa bersekolah bersama-sama anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Yang keenam, kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum atau regular class with supportive instructional service. Anak tunadaksa bersekolah bersama-sama anak normal di sekolah umum dengan bantuan guru khusus apabila anak mengalami kesulitan. Yang keenam, kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum atau regular placement with consulting service for regular teacher. Tanggung jawab pembelajaran model ini sepenuhnya dipegang oleh guru umum. Anak tunadaksa belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum. Dan untuk membantu kelancaran pembelajaran, ada guru kunjung yang berfungsi sebagai konsultan guru reguler. Yang ketujuh, kelas biasa atau regular class. Model ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang memiliki kecerdasan normal, memiliki potensi dan kemampuan yang dapat bersama-sama dengan anak normal. Adapun sistem pendidikan anak tunadaksa sesuai dengan pengorganisasian tempat pendidikan, maka sistem pendidikan anak tunadaksa dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan integrasi atau terpadu. Walaupun pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yaitu anak tunadaksa ditempatkan secara khusus di SLB-D atau sekolah luar biasa bagian D. Namun, anak tunadaksa ringan atau jenis poliomyelitis telah ada yang mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Sementara ini, anak tunadaksa yang mengikuti pendidikan di sekolah umum harus mengikuti pendidikan sepenuhnya tanpa memperoleh program khusus sesuai dengan kebutuhannya. Akibatnya, mereka memperoleh nilai hanya berdasarkan hadiah, terutama dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan kegiatan fisik, seperti olahraga. Sehubungan dengan itu, Akik pada tahun 1986 mengemukakan bahwa adaptasi pendidikan anak tunadaksa apabila ditempatkan di sekolah umum sebagai berikut. Penempatan di kelas reguler. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar tambahan sehingga memungkinkan anak tunadaksa untuk bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Misal, membangun trotoar, pintu agak besar sehingga anak bisa menggunakan kursi roda. Yang kedua, menyiapkan program khusus untuk mengejar ketinggalan anak tunadaksa karena anak sering tidak masuk sekolah. Yang ketiga, guru harus mengadakan kontak secara intensif dengan siswanya untuk melihat masalah fisiknya secara langsung. Yang keempat, perlu mengadakan rujukan ke ahli terkait apabila timbul masalah fisik dan kesehatan yang lebih parah. Adapun penempatan di ruang sumber belajar dan kelas khusus, murid yang mengalami ketinggalan
dari temannya di kelas reguler karena ia sakit-sakitan diberi layanan tambahan oleh guru di ruang sumber. Murid yang datang ke ruang sumber tergantung pada materi pelajaran yang menjadi masalah ketinggalannya. Sedangkan siswa yang mengunjungi kelas khusus biasanya anak yang mengalami kelainan fisik tingkat sedang dengan intelijensi normal. Misalnya, anak yang tidak dapat berbicara, maka ia perlu masuk kelas khusus sebagai persiapan anak untuk memasuki kelas reguler. Karena selama anak di kelas khusus, ia sering bermain ke kantin dan upacara bersama dengan anak normal atau siswa kelas reguler. Yang kedua, pendidikan segregasi atau terpisah. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunadaksa yang ditempatkan di tempat khusus seperti sekolah khusus adalah menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa anak tunadaksa. Perangkat kurikulum pendidikan luar biasa pada tahun 1994 terdiri atas komponen. Yang pertama, landasan, program, dan pengembangan kurikulum menguat hal-hal yaitu landasan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pengembangan kurikulum, tujuan, jenjang, dan satuan pelajaran. Program pelajaran yang mencakup isi program pengajaran, lama pendidikan, dan susunan program pengajaran, pelaksanaan pengajaran, dan penilaian, serta pengembangan kurikulum sebagai suatu proses berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, garis-garis besar program pengajaran atau GBPP memuat pengertian dan fungsi mata pelajaran, tujuan ruang lingkup, bahan pelajaran, pokok bahasan, tema, dan uraian tentang kedalaman dan keluasan, alokasi waktu, rambu-rambu pelaksanaannya, dan uraian atau cara pembelajaran yang disarankan. Yang terakhir, pedoman pelaksanaan kurikulum memuat pedoman pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, rehabilitasi, pelaksanaan bimbingan, administrasi sekolah, dan pedoman penilaian kegiatan serta hasil belajar. Lama pendidikan dan penjenjangan serta isi kurikulum tiap jenjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, TKLB atau Taman Kanak-kanak Luar Biasa, berlangsung 1-3 tahun, dan isi kurikulumnya meliputi pengembangan kemampuan dasar seperti moral, Pancasila, agama, disiplin, perasaan, emosi, dan kemampuan bermasyarakat. Pengembangan bahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan pendidikan jasmani. Usia anak yang diterima sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang kedua, ada SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa, berlangsung sekurang-kurangnya 6 tahun, dan usia anak yang diterima sekurang-kurangnya 6 tahun. Isi kurikulumnya terdiri atas program umum meliputi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, kerajinan tangan, dan kesenian, serta pendidikan jasmani dan kesehatan, meliputi program khusus seperti Bina Diri dan Bina Gerak, dan muatan lokal, bahasa daerah, kesenian, dan bahasa Inggris. Yang ketiga ada SLTPLB, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa,
berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun, dan siswa yang diterima harus tamatan SDLB. Isi kurikulumnya terdiri atas program umum seperti pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris. Program khusus seperti Bina Diri dan Bina Gerak. Program muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian daerah. Yang terakhir ada SMLB atau Sekolah Menengah Luar Biasa. Berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun. Dan siswa yang diterima harus tamatan SLTPLB. Isi kurikulumnya meliputi program umum sama dengan tingkat SLTPLB. Program pilihan terdiri atas paket keterampilan rekayasa, pertanian, usaha dan perkantoran, kerumah tanggaan, dan kesenian. Di jenjang ini, anak tunadaksa diarahkan pada penguasaan salah satu jenis keterampilan sebagai bekal hidupnya. Lama belajar dan perimbangan bobot mata pelajaran untuk tiap jenjang adalah TKLB, lama belajar 1 jam pelajaran 30 menit, SDLB, lama belajar 1 jam pelajaran 30 dan 40 menit. Bobot mata pelajaran di SDLB yang tergolong akademik lebih banyak daripada mata pelajaran yang lainnya. SLTPLB, lama belajar 1 jam pelajaran 45 menit dan bobot mata pelajaran keterampilan dan praktik lebih banyak dari mata pelajaran lainnya. Sedangkan SMLB, lama belajar sama dengan SLTPLB dan bobot mata pelajaran keterampilan lebih banyak dan mata pelajaran lainnya lebih diarahkan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaannya seperti berikut. Yang pertama, perencanaan kegiatan belajar mengajar sehubungan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran bagi anak tunadaksa. Ronald L. Taylor tahun 1984 mengemukakan apabila penyandang cacat menerima pelayanan pendidikan di sekolah formal, maka ia harus memperoleh pelayanan pendidikan yang diindividualisasikan dalam rangka mengembangkan program pendidikan yang diindividualisasikan. Banyak informasi atau data yang diperlukan dan salah satunya dihasilkan melalui asesmen. Adapun langkah-langkah utama dalam merancang suatu program pendidikan individual atau PPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim PPI atau tim penilai program pendidikan yang diindividualisasikan atau PP3I yang mencakup guru khusus, guru reguler, diagnostician, kepala sekolah, orang tua, siswa, serta personel lain yang diperlukan. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan serta minat siswa yang dapat dilakukan dengan asesmen. Yang ketiga, mengembangkan tujuan-tujuan jangka panjang dan sasaran-sasaran jangka pendek. Yang keempat, merancang metode dan prosedur pencapaian tujuan. Yang terakhir, menentukan metode dan evaluasi kemajuan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip utama dalam memberikan pendidikan pada anak tunadaksa.
Di antaranya, prinsip yang pertama, prinsip multisensori. Proses pendidikan anak tunadaksa sebisa mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada di dalam diri anak, karena banyak anak tunadaksa yang mengalami gangguan indera dengan pendekatan multisensori. Kelemahan pada indera lain dapat difungsikan sehingga bisa membantu proses pemahaman. Ada juga prinsip individualisasi. Individualisasi mengandung arti bahwa titik tolak layanan pendidikan adalah kemampuan anak secara individu. Model layanan pendidikannya dapat berbentuk klasikal dan individual. Dalam model klasikal, layanan pendidikan diberikan pada kelompok individu yang cenderung memiliki kemampuan yang hampir sama, dan bahan pelajaran yang diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiga, penataan lingkungan belajar. Berhubung anak tunadaksa mengalami gangguan motorik, maka dalam mengikuti pendidikan membutuhkan perlengkapan khusus dalam lingkungan belajarnya. Seperti gedung sekolah, sebaiknya dilengkapi ruangan atau sarana tertentu yang memungkinkan dapat mendukung kelancaran kegiatan anak tunadaksa di sekolah. Bangunan-bangunan gedung sebaiknya dirancang dengan memprioritaskan 3 kemudahan, yaitu anak mudah keluar masuk, mudah bergerak dalam ruangan, dan mudah mengadakan penyesuaian atau segala sesuatu yang ada di ruangan itu untuk digunakan. Beberapa kondisi khusus mengenai gedung adalah macam-macam ruang khusus seperti ruang poliklinik atau UKS untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan anak, ruang untuk latihan bina gerak atau psioterapi, ruang untuk bina bicara atau speech therapy, ruang untuk bina diri, terapi okupasi, dan ruang bermain serta lapangan. Jalan masuk menuju sekolah sebaiknya dibuat keras dan rata, khususnya anak tunadaksa yang memakai alat bantu ambulasi seperti kursi roda, tripod, brace, kruk, dan lain-lain dapat bergerak dengan aman. Tangga sebaiknya disediakan jalur lantai yang dibuat miring dan landai. Lantai bangunan baik di dalam dan di luar gedung sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak licin. Pintu-pintu ruangan sebaiknya lebih lebar dari pintu biasa, dan daun pintunya dibuat mengatup ke dalam. Untuk menghubungkan bangunan atau kelas yang satu dengan yang lainnya, sebaiknya disediakan lorong atau koridor yang lebar, dan ada pegangan di tembok agar anak dapat mandiri berambulasi. Pada beberapa dinding lorong dapat dipasang cermin besar untuk digunakan anak mengoreksi sendiri sikap atau posisi jalan yang salah. Kamar mandi atau kamar kecil sebaiknya dekat dengan kelas-kelas agar anak mudah dan segera dapat untuk menjangkaunya. Dipasang WC duduk agar anak tidak perlu berjongkok pada waktu menggunakannya. Kelas sebaiknya dilengkapi dengan meja dan kursi yang konstruksinya disesuaikan dengan kondisi kecacatan anak. Misalnya, tinggi meja kursi dapat disetel, tangan dan sandaran kursi dimodifikasi, dan dipasang belt atau sabuk agar aman. Adapun personel atau anggota. Personel atau anggota yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan anak tunadaksa adalah yang pertama, guru yang berlatar pendidikan luar biasa, khususnya pendidikan anak tunadaksa. Yang kedua,
guru yang memiliki keahlian khusus, misalnya keterampilan dan kesenian. Yang ketiga, guru sekolah biasa. Yang keempat, dokter umum. Yang kelima, dokter ahli ortopedi. Yang keenam, neurolog. Yang ketujuh, ahli terapi lainnya seperti ahli terapi bicara, psioterapis, dan bimbingan konseling, serta ortotis prostetis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya.